Kemudian yang juga perlu dijadikan perhatian buat teman-teman, khususnya teman-teman para eksportir, para trader pemula yang ingin mengekspor produk komoditas arang briket shisha, ya. Shipping atau pelayaran itu tidak semua pelayaran bisa mengangkut komoditas arang shisha. Tidak semua pelayaran mau dan bisa mengangkut komoditas charcoal arang shisha. Ini penting. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang mungkin punya buyer, kemudian ada partner pabrik, kemudian ada barangnya, kemudian terkendala di pengiriman, terkendala di pelayaran, terkendala di shipping. Kenapa? Karena memang tidak semua kapal mau. Kenapa? Karena barang ini dikategorikan dengan barang DG, dangerous good, atau barang dalam tanda kutip berbahaya. Bahaya dalam artian barang ini rentan bisa terjadi kebakaran. Nah, oleh karenanya tidak semua pelayaran, tidak semua kapal, tidak semua shipping mau menerima pengangkutan produk arang shisha. Hanya beberapa pelayaran yang menerima pengiriman atau pengangkutan briket arang shisha dari Indonesia ke destinasi-destinasi tujuan di dunia. Arang pun itu ada terbagi lagi. Ada kategori arang shisha, ada kategori arang barbecue, ada kategori arang pembakaran halaban arang kayu. Ya, nah, untuk khusus spesialis kepada arang shisha, ini hanya sedikit saja shipping yang mau menerimanya. Nah, untuk bisa mengirimkan produk arang briket shisha ini, pabrik atau shipper atau pengekspor harus memiliki atau mengantongi beberapa dokumen penting. Di antara dokumen yang diperlukan adalah pertama factory audit. Factory audit artinya audit perusahaan pabrik yang memproduksi briket. Kemudian yang kedua adalah dokumen MSDS. Yang ketiga dokumen SHT, yang keempat dokumen COE, ya. Kemudian ada beberapa dokumen lagi yang terkait dengan ekspor. Oleh karenanya kadang-kadang kami banyak menerima pertanyaan dari para trader-trader dan para eksportir, Pak, bisa nggak kalau misalkan kami beli produknya ke Taiba, tapi kami mengekspor sendiri. Nah, khusus untuk charcoal ini agak berbeda. Bisa dikatakan tidak bisa kalau menggunakan perusahaan trader. Kenapa? Karena perusahaan itu harus memiliki factory audit. Sedangkan factory audit itu hanya bisa diperoleh oleh pabrik yang memproduksi. Nah, tapi kalau di komoditas lain mungkin bisa. Contoh misalkan saya eksportir, ingin mengekspor sapu lidi katakanlah. Nah, itu tidak harus ada factory audit. Sehingga saya bisa menggunakan perusahaan saya, PT saya, apapun nama PT-nya, asal melengkapi dokumen-dokumen perusahaan, ada NPWP, ada perusahaan PT, ada segala macamnya, kita bisa langsung mengekspor sapu lidi. Atau katakanlah misalkan produk yang lain, kita ingin mengekspor katakan makanan, ingin mengekspor emping, ingin mengekspor keripik. Nah, itu tidak harus ada factory audit. Tapi khusus untuk briket, eksportir perusahaan yang mengekspor harus memiliki salah satunya factory audit. Artinya perusahaannya harus diaudit dulu oleh pihak eksternal, oleh perusahaan auditor, baru bisa mendapatkan perusahaan ini. Oleh karenanya ada sebagian pabrik yang mungkin belum melengkapi proses perizinan ini tadi, factory audit, MSDS, SHT, COE, dan lain sebagainya, dia tidak bisa mengekspor dengan perusahaannya. Akhirnya apa? Dia harus under name menggunakan perusahaan PT yang sudah memiliki izin tadi. Nah, dan proses mendapatkan izin ini juga membutuhkan waktu dan biaya. Membutuhkan waktu, paling tidak kami pengalaman sebelumnya bisa sampai 2, 3 hingga 4 bulan. Dan ini
akan diperbaharui setiap tahun sekali dan juga setiap berkala tergantung dengan hasil daripada nilai factory auditnya yang diperiksa oleh auditor eksternal. Ini penting sekali, kenapa? Karena kembali lagi bahwa produk yang diekspor briket ini tidak sama dengan produk-produk lainnya. Produk ini dikategorikan adalah DG atau dangerous good, barang berbahaya, barang yang agak sensitif, bisa mengakibatkan kebakaran, sehingga harus melalui proses produksi yang sesuai dengan standar internasional, standar daripada perusahaan pelayaran. Karena pernah beberapa case terjadi, ada barang briket yang tidak melalui proses proses factory audit dan proses SOP yang benar, akhirnya kemudian terjadi kebakaran yang akhirnya kemudian bisa menjadikan malapetaka untuk semua barang yang ada di kapal tersebut dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya sekarang proses ekspor charcoal atau arang briket ini harus melalui proses auditor, melalui proses factory audit dan harus melengkapi dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak pelayaran.